Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan biaya dan liabilitas. Yang pertama, biaya diakui secara langsung pada saat terjadinya proses transaksi dan diakui sebagai pendapatan yang biasa disebut dengan biaya produksi. Yang kedua, biaya diakui pada saat kas keluar dan terjadinya liabilitas. Yang terakhir yaitu biaya diakui pada saat dialokasikan dengan prosedur sistematis pada setiap periode selama aset terkait dimanfaatkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum proses pembelian. Di sini ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu jenis-jenis transaksi dan akun yang terkait. Yang kedua, jenis-jenis dokumen catatan. Yang ketiga, fungsi-fungsi utama. Dan yang terakhir, pemisahan tugas kunci. Topik yang pertama yaitu tentang jenis-jenis transaksi dan akun yang terkait. Transaksi yang pertama yaitu transaksi pembelian. Dan yang kedua yaitu transaksi pengeluaran kas untuk pembelian secara tunai. Dan yang terakhir yaitu transaksi retur pembelian pada saat adanya pengembalian barang karena tidak sesuai pesanan. Dan akun-akun yang terkait yaitu ada akun persediaan, akun utang dagang, akun kas, dan biaya aset, dan berbagai akun aset dan biaya lainnya. Topik yang kedua yaitu tentang jenis-jenis dokumen catatan. Dokumen catatan yang terkait dengan proses pembelian yang pertama yaitu dokumen permintaan pembelian, dokumen pesanan pembelian, dokumen laporan penerimaan barang, laporan dari vendor, register voucher, faktur dari vendor, dan dokumen yang terkait lainnya. Dan topik yang ketiga yang kita bahas yaitu fungsi-fungsi utama. Fungsi yang terkait dengan proses pembelian yaitu fungsi permintaan, fungsi penerimaan, fungsi pengeluaran kas, fungsi buku besar pembantu, dan fungsi-fungsi lainnya yang terkait. Dan yang terakhir yaitu topik yang terakhir yaitu pemisahan tugas kunci. Dari pemisahan tugas kunci di sini yaitu setiap fungsi yang ada pasti mempunyai tugas sendiri-sendiri dan harus dipisahkan agar tidak terjadi kecurangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian resiko bawaan dan yang kedua adalah penilaian resiko pengendalian. Yang pertama, di sini seorang auditor pada permulaan mengaudit harus menentukan atau menganalisa resiko bawaan yang dimiliki oleh suatu transaksi pembelian yang dapat mempengaruhi transaksi tersebut dan laporan keuangan. Selain itu, dalam menilai resiko bawaan, seorang auditor harus memeriksa beberapa faktor-faktor yang terkait dengan industri, dan yang kedua adalah salah saji yang telah tercatat dalam auditing sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah penilaian risiko pengendalian. Dalam penilaian risiko pengendalian, seorang auditor harus memahami 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama adalah ruang lingkup pengendalian, yang kedua adalah proses penilaian risiko, yang ketiga adalah aktivitas pengendalian itu sendiri, yang keempat adalah sistem informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap pengendalian tersebut. Selain itu, dalam penilaian risiko pengendalian, seorang auditor harus melakukan yang pertama adalah merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian, dan yang kedua adalah tentukan dan dokumentasikan risiko pengendalian. Sudah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian dan pengendalian pengujian. Aktivitas pengendalian terdiri dari 6 aktivitas. Yang pertama, terjadinya transaksi pembelian. Yang kedua, kelengkapan transaksi pembelian. Yang ketiga, otorisasi transaksi pembelian. Yang keempat, akurasi transaksi pembelian. Yang kelima, pisah batas transaksi pembelian. Dan yang keenam, klasifikasi transaksi pembelian. Aktivitas dan pengujian pengendalian. Yang pertama itu adalah transaksi pengeluaran kas. Di sini dia memuat seluruh salah saji aktivitas pengendalian atau pengujian pengendalian untuk transaksi pengeluaran kas. Nah, transaksi pengeluaran kas ini ada 6 macam. Yang pertama itu keterjadian transaksi pengeluaran kas. Yang kedua, kelengkapan transaksi pengeluaran kas. Yang ketiga, otorisasi transaksi pengeluaran kas. Yang keempat itu pisah batas transaksi pengeluaran kas. Yang kelima, klasifikasi transaksi pengeluaran kas. Dan yang keenam itu adalah akurasi transaksi pengeluaran kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan
menjelaskan tentang aktivitas dan pengujian pengendalian tentang transaksi pengeluaran kas. Nah, di dalam transaksi pengeluaran kas ini terdapat beberapa asersi. Asersi yang pertama yaitu tentang keterjadian. Nah, di dalam mengaudit sebuah perusahaan, auditor itu harus memperhatikan salah saji yang terjadi di dalam menyajikan laporan pengeluaran kas. Nah, yang mungkin terjadi dalam menyajikan kesalahan yaitu pengeluaran kas dicatat namun tidak dilakukan. Nah, untuk mengatasi salah saji yang terjadi tadi, yang pertama yaitu pemisahan tugas. Jadi pemisahan tugas itu terdapat cara mengendalikannya, dan cara mengendalikannya adalah mengamati dan mengevaluasi pemisahan tugas yang tepat. Dan pengendalian yang kedua yaitu laporan vendor secara independen diperiksa dan direkonsiliasi pada catatan utang dagang. Nah, dari pengendalian tersebut juga ada cara menguji agar laporan vendor ini harus diperiksa sesuai dengan prosedur klien untuk merekonsiliasi laporan vendor. Dan yang ketiga adalah merekonsiliasi bank bulanan disiapkan dan diperiksa. Cara mengujinya yaitu memeriksa rekonsiliasi bank bulanan untuk menunjukkan pemeriksaan independen. Nah, asersi yang kedua adalah tentang kelengkapan. Nah, di dalam transaksi pengeluaran kas dibuat namun tidak dicatat dalam catatan klien. Itu adalah salah satu salah saji yang ada di dalam kelengkapan. Nah, aktivitas pengendalian yang dilakukan sama dengan asersi yang tadi yang dijelaskan pada keterjadian. Namun ada beberapa tambahan. Yang pertama yaitu akuntansi urutan nomor cek. Jadi ketika kita menyusun itu harus disesuaikan dengan nomor cek. Nah, cara mengujikannya adalah memeriksa dan menguji prosedur klien untuk urutan nomor cek. Jika aplikasi teknologi informasi dapat mengujikan pengendalian aplikasi. Nah, yang kedua adalah pengendalian yang kedua dari salah saji yang kelengkapan ini yaitu tentang pengeluaran kas harian direkonsiliasi untuk pemindahan buku pada catatan pembantu utang dagang. Nah, cara mengujinya yaitu dengan memeriksa prosedur untuk rekonsiliasi harian pengeluaran kas dengan pemindahan bukuan pada catatan pembantu utang dagang jika aplikasi teknologi informasi menggunakan aplikasi yang tepat. Yang ketiga yaitu asersi yang ketiga adalah tentang otorisasi. Nah, dalam otorisasi ini pemisahan tugas itu sangat penting dalam perusahaan. Jadi agar tidak terjadi salah saji, ya kan? Dan salah saji yang kemungkinan terjadi pada otorisasi ini adalah pengeluaran kas tidak terotorisasi aktivitas pengendalian. Nah, cara pengendaliannya yaitu dengan yang pertama pemisahan tugas. Jadi pemisahan tugas ini dapat diuji dengan diadakan evaluasi. Setelah itu pengendalian yang kedua adalah cek disiapkan hanya setelah seluruh dokumen sumber telah secara independen disetujui. Dan untuk pengujiannya yaitu periksa indikasi persetujuan pada paket voucher. Setelah itu asersi yang keempat adalah tentang akurasi. Akurasi ini juga memiliki salah satu saji. Jadi salah saji yang ada dalam asersi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu pengeluaran kas dicatat pada jumlah yang keliru. Nah, di dalam pengeluaran kas yang dicatat pada jumlah yang keliru ini pengendaliannya yaitu yang pertama laporan pengeluaran kas harian yang diklasi pada cek dan EFT yang diterbitkan. Nah, cara mengujinya itu dengan memeriksa rekonsiliasi. Yang kedua, laporan vendor direkonsiliasi pada catatan utang dagang dan secara independen diperiksa. Sama untuk pengujiannya yaitu dengan cara memeriksa rekonsiliasi. Dan salah saji yang kedua pada akurasi yaitu tentang pengeluaran kas tidak secara tepat dipindah bukukan pada jumlah pengeluaran kas catatan pembantu utang dagang atau buku besar utama.
Di dalam salah saji itu terdapat pengendaliannya. Yang pertama, pelaporan pengeluaran kas direkonsiliasi dengan pemindahan bukuan pada jumlah pengeluaran kas dan catatan pembantu utang dagang. Dengan cara pengujiannya yaitu memeriksa dan menguji rekonsiliasi jika aplikasi teknologi informasi, pengujian pengendalian aplikasi untuk pemindah bukuan. Setelah itu, pengendalian yang kedua adalah jumlah pengeluaran kas bulanan dicocokkan pada pemindah bukuan buku besar. Dan cara mengujinya, memeriksa pemindah bukuan dan jurnal pengeluaran kas pada buku besar umum. Dan terakhir ya, yaitu catatan pembantu utang dagang direkonsiliasi dengan akun pengendalian buku besar umum. Cara pengujiannya yaitu pemeriksaan pada rekonsiliasi catatan pembantu utang dagang dengan akun pengendalian buku besar. Setelah itu asersi yang kelima yaitu tentang pisah batas. Nah, pisah batas ini yang dimasukkan adalah perusahaan harus mencatat laporan keuangan secara tepat waktu. Jadi dimasukkan secara tepat waktu itu takutnya jika tidak dicatat dengan tepat waktu akan menimbulkan salah saja yang salah, yaitu pengeluaran kas dicatat pada periode yang salah. Pengendaliannya agar tidak terjadi salah saja yang salah itu adalah rekonsiliasi harian atas cek yang diterbitkan dengan pemindah bukuan pada jurnal pengeluaran kas dan catatan pembantu utang dagang. Dan cara pengujiannya yaitu memeriksa rekonsiliasi harian. Setelah itu, asersi yang terakhir yaitu tentang klasifikasi. Klasifikasi ini yang dimaksudkan adalah auditor harus mengklasifikasi bahwa pengeluaran kas sudah dibebankan pada akun-akun yang tepat. Jika dibebankan pada akun yang salah, maka akan timbul salah saji. Dan untuk mengendalikan agar tidak terjadi salah saji itu, yang pertama adalah membuat bagan akun. Jadi untuk diujikan bahwa apakah jurnal pengeluaran kas untuk distribusi itu akun itu sudah wajar apa belum. Setelah itu, pengendalian yang kedua dari klasifikasi, persetujuan dan pemeriksaan independen atas akun buku besar umum pada paket voucher. Dan cara pengujiannya yaitu memeriksa kode akun buku besar umum pada paket voucher untuk kewajaran. Jadi aktivitas dan pengujian pengendalian untuk transaksi pengeluaran kas itu harus benar-benar diminimalisir oleh perusahaan agar tidak terjadi salah saji. Jika kemungkinan kecil dapat diminimalisir, maka perusahaan dapat menjalankan transaksi pengeluaran kas dengan baik. Apabila terjadi salah saji, mungkin bisa dikendalikan dan bisa diujikan apakah pengendalian itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Dan sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian dan pengujian pengendalian transaksi retur pembelian, di mana jumlah besaran transaksi retur pembelian ini tidaklah material bagi sebagian perusahaan. Namun demikian adanya kemungkinan manipulasi. Maka dari itu auditor minimal harus bertanya bagaimana mengendalikan transaksi retur pembelian, karena retur pembelian memiliki jumlah yang sedikit atau tidak material. Karena auditor di sini tidak menganalisis mengenai transaksi pengendaliannya. Yang kedua, mengenai hubungan tingkat risiko pengendalian yang dinilai dengan prosedur substantif. Di sini jika hasil pengujian pengendalian mendukung tingkat risiko yang dicapai, maka auditor akan melakukan prosedur substantif yang direncanakan. Kemudian, namun jika hasil pengujiannya tidak mendukung tingkat risiko, maka risiko deteksi yang akan lebih direndahkan dan prosedur substantif yang akan ditingkatkan. Asersi-asersi yang mengenai keterkaitan
transaksi, akun saldo, dan pengungkapan. Yang pertama adalah kelengkapan, yang kedua keberadaan, yang ketiga pisah batas, yang keempat hak dan kewajiban, yang kelima yaitu penilaian, dan yang keenam aktivitas dan keterpahaman, dan yang terakhir yaitu asersi, pengungkapan, dan pengujian.